parafin itu dipotong membentuk suatu lembaran atau section yang tipis sesuai kebutuhan, ya, itu dengan mikrotum tar atau rotary mikrotum. Hingga dari rotary mikrotum ini nanti dapat dihasilkan suatu pita section, pita irisan jaringan, dan itu bisa kita potong disesuaikan panjangnya dengan panjang objek kelas. Ya, ini juga telah kita bahas kemarin ini, bagaimana pisau itu diletakkan, sudut-sudutnya yang perlu diperhatikan. Cuma kalau sekarang pembuatan preparat dan metode parafin ini pada tahap pemotongan sudah pakai suatu silet, ya, yang kira-kira nanti diletakkan dengan sudut sekitar 55 atau 50, ada yang settingnya sampai 45, ya, kadang-kadang tergantung jenis jaringannya, ya, itu coba-coba tapi sekitar itu. Yang penting juga diperhatikan di sini clearance angle-nya itu tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil, jadi sekitar 5 derajat atau 5 sampai 10 derajat. Jadi permukaan pisau dengan garis vertikal blok itu, lintasan blok ini tidak terlalu mepet atau terlalu lebar, kira-kira 5 sampai 10 derajat. Dan yang selanjutnya kemungkinan kesalahan yang sering terjadi dan solusi pada proses pemotongan ini atau pada proses sectioning ini. Yang sering terjadi kemungkinan nanti kalian jumpai adalah pada proses pemotongan pita yang terbentuk itu tidak lurus, ya, tidak lurus seperti yang di kanan ini, tidak lurus tapi membengkok. Ini menunjukkan bahwa satu sisi bagian yang sempit ini ada yang lebih keras atau akhirnya tertekan. Nah, ini akan menyulitkan nanti ketika kita menaruh irisan ini pada gelas benda atau mounting sectionnya itu nanti akan kesulitan atau tidak rapi. Sumber kesalahannya kemungkinan adalah tepi blok tidak paralel, bloknya tidak paralel, jadi tepi blok pada permukaan yang yang nanti akan terpotong harus yang sejajar pada garis tajam pisau itu harus sejajar, ya, kalau nggak satu sama lain nggak sejajar maka akan membelok. Atau ketajaman pisau tidak merata pada satu sisi, mungkin di daerah ini tajam, di sini nggak tajam, ya, sehingga ada tekanan di sini lebih padat, parafinnya normal. Kemudian ada satu debris parafin atau kotoran parafin, sisa parafin pada satu sisi blok maupun pisau. Ini yang menyebabkan tidak tajamnya pada tapak pemotongan itu. Ya, ini dapat membelok. Ya, solusinya atau remedinya, ya, kalau misalnya tepi blok nggak paralel, ya dirapikan, diparalelkan. Kemudian ketajaman pisau tidak merata. Sebenarnya ini tidak harus ganti pisau, digeser dari pisau untuk pemotongan ini bisa digeser, nanti dipindahkan pada tapak yang masih tajam atau yang belum dipakai untuk memotong, bisa digeser. Tapi kalau sudah semua tapak yang mungkin untuk pemotongan itu sudah dipakai, ya ganti pisau. Kemudian kalau ada kotoran di situ, maka bersihkan, biasanya dengan kuas, bersihkan. Kemudian pada
sepanjang tapak pemotongan itu ada suatu kerutan ya, pita tertekan atau bergelombang. Yang lebih parah lagi bisa saja itu retak-retak sejajar dengan garis pisau itu, garis potong pisau itu. Misalnya di sini saya contohkan yang bergelombang atau tertekan gelombang. Ini kemungkinan sumber kesalahannya adalah bloknya hangat atau terlalu lunak. Di parafinnya itu memang harus cocok dengan lingkungannya ya. Kalau di Indonesia mungkin pakai yang 60, atau mungkin suhu ruang nanti terlalu panas sehingga parafin itu menjadi lebih lunak. Kemudian solusinya ya langsung saja tiap poin. Blok hangat atau lunak, solusinya dinginkan blok. Menaruh suatu kapas yang sudah dicelupkan pada air es ya, disentuhkan pada blok itu ya. Jadi kita tidak harus memotong bloknya, blok bordernya itu tidak harus memotong, mencopot ya, tidak harus mencopot blok itu. Jadi cukup didinginkan dengan menaruh kapas yang sudah dibasahi dengan air es. Cukup. Kemudian pisau secara keseluruhan tumpul. Kalau ini juga ganti pisau atau geser permukaan tajam pisau, digeser, pilih permukaan yang tajam. Ya, tumpulnya kenapa memang pisaunya sudah tumpul atau mungkin juga ada kotoran di situ. Clearance angle-nya terlalu kecil, ya, ditingkatkan. Jadi ini kalau terlalu kecil, rig angle-nya berarti terlalu besar, dikurangi rig angle-nya. Rotasi mikrotom tidak konsisten, artinya putarannya itu mungkin terlalu lambat ya, terlalu lambat. Nah ini perasaan, kalau ini perasaan. Jadi putaran pisau, putaran mikrotom itu seperti apa yang baik itu nanti tiap mikrotom bisa beda-beda. Nah, jadi ini langsung praktek nanti kalian bisa menemukan sendiri putaran yang seperti apa, akan ketemu sendiri nanti. Jadi ini ada masalah pada waktu memutar atau memegang roda mikrotom itu terus digerakkan itu seperti apa gerakannya atau putarannya itu bervariasi, tidak ada patokannya kecepatan berapa, tidak ada ya. Jadi harus langsung pegang, nanti akhirnya tahu sendiri berarti putaran yang sekian ini yang bisa menghasilkan irisan yang baik. Nah, itu tetap harus langsung praktek. Kemudian ada yang sering terjadi section tebal tipis. Jadi sectionnya itu ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis. Kemungkinan penyebabnya adalah pisau atau blok kendur pada posisinya. Jadi itu ada goyangan di situ. Pisau tumpul juga bisa menyebabkan seperti ini. Juga clearance angle yang terlalu kecil. Artinya semua ini berkaitan ketidakstabilan blok itu atau pemegang bloknya itu tidak stabil, ada getaran di situ sehingga bisa menghasilkan hal seperti ini. Solusinya jadi hal kesalahan ini mesti nanti dihilangkan. Ini sangat mengganggu nanti pada analisis ya, interpretasi suatu jaringan. Dapat menghasilkan suatu, kalau tidak sering kerja atau menganalisis jaringan, bisa saja nanti bisa misinterpretasi ya, pada akhirnya nanti bisa menghasilkan suatu atau memberikan informasi yang salah. Section tidak ada atau tidak komplit. Artinya pada section itu jaringannya itu tidak komplit atau bahkan ada yang hilang atau malah semua bisa hilang di situ atau tertekan pada bagian tertentu. Contoh pada gambar ini
Ada bagian yang hilang, ada bagian yang terpepet ya, tertekan jadi satu jaringan. Ini menandakan impregnasinya atau infiltrasi jaringan tidak sempurna. Seperti yang saya katakan, sering saya katakan, infiltrasi itu harus komplit, ya, sempurna untuk memberikan kekuatan jaringan itu ketika dipotong. Kalau tidak terjadi infiltrasi dengan baik, maka ruang antar sel itu tidak terisi parafin, tidak memberikan kekuatan, maka kemungkinan seperti ini. Tekan, yang ekstrim seperti ini, tekan sekali sehingga jaringannya tidak membentuk lembaran, membentuk suatu tumpuan sehingga yang bagian lain bisa kosong. Nah, ini suatu kegagalan yang kita tidak dapat ini mendapatkan informasi yang benar, atau bahkan nanti irisannya nggak bisa dianalisis ya, diinterpretasikan akan sulit atau tidak bisa karena jaringan sudah rusak atau tertumpuk pada satu sisi, pada sisi yang lain mungkin hilang. Suatu kegagalan, sehingga sebenarnya sebelum proses selanjutnya kalau kita menemui hal seperti ini ya jangan diteruskan ya. Makanya setiap tahap itu harus dicek. Ini sudah kelihatan bahwa kalau kita mendapat seperti ini, kalau diteruskan nanti kita nggak dapat apa-apa dari informasi jaringan itu. Lebih baik hal seperti ini diperbaiki, mungkin diinfiltrasi ulang, diturun apa itu, masuk ke tahap sebelumnya secara urut, nanti kembali ke tahap berikutnya lagi sampai ke doping, ke sectioning. Jadi kalau sudah memang sudah ada kesalahan fatal, jangan dilanjut dipotong terus, nanti pada akhirnya sudah nggak bisa dibaca nanti preparatnya, nggak bisa diinterpretasikan. Jadi sebenarnya pada saat sectioning itu kita sudah tahu kira-kira ini sectionnya bagus atau tidak. Ini bisa dicek ya, secara kasar dicek, ditaruh di gelas benda dengan medium air gitu aja, dicek irisannya kira-kira sempurna atau tidak, itu sudah kelihatan. Yang ini selalu saya sarankan pada proses pembuatan preparat, jadi semua tahap harus dicek, terutama pada sectioning ini sudah bisa dicek kira-kira sectioningnya atau sectionnya nanti sempurna atau tidak, itu sudah kelihatan. Ya, itu saya sarankan nanti dicek supaya tahu, terus kira sempurna, bentuk seperti ini sudah sempurna, langsung diteruskan sectioning sampai berapa jaringan yang harus dipotong tergantung penelitinya. Garis-garis pada section, contohnya garis-garis seperti ini juga sering terjadi. Ya kalau garisnya jarang, tidak mengenai suatu struktur yang penting, atau bagian yang tidak ada garisnya masih bisa diamati. Tapi kalau garisnya itu banyak, nanti akan mengganggu, bahkan menyulitkan interpretasi jaringan itu. Sumber kesalahannya pisau retak atau bergigi pada suatu tempat ya. Tentu saja kalau sudah retak atau bergigi itu mesti ganti pisau. Pisau mungkin kotor, mungkin kotorannya itu bisa juga partikel keras yang ada pada jaringan, juga ada partikel keras yang ada pada parafin. Lalu kotor mesti dibersihkan, ada pisau kotor bersihkan atau parafin kotor bersihkan. Kemudian kalau ada partikel keras, misalnya kalsium pada jaringan tertentu, itu ada suatu kalsifikasi, pada jaringan tertentu, walaupun itu jaringan lunak, mungkin pada keadaan patologis itu bisa terjadi kalsifikasi. Itu sebaiknya nanti dikalsifikasi, biasanya itu dengan bloknya itu disentuh dengan suatu kapas yang mengandung
agent diklasifikasi, misalnya HCl, itu nanti maksudnya supaya terjadi diklasifikasi sehingga dipotong tidak akan merusak bagian berikutnya. Partikel keras pada parafin ini mestinya ini tidak atau jarang terjadi, tapi kalau suatu proses mungkin operatornya kurang menjaga kebersihan, itu kadang-kadang ada debu atau apa campur dengan parafin. Dan ini cara mengatasinya sebenarnya sebelum pada saat bekerja itu kita atau saya sarankan parafin yang cair itu disaring supaya nanti kalau ada partikel keras itu bisa tersaring sehingga yang kita pakai parafinnya itu untuk blocking itu sudah tidak ada partikel keras atau mungkin debu ya, keras nanti bisa mengganggu hasil sectioning ya, jadi berupa section ini akan ganggu. Yang sering terjadi saya kira adalah pisau yang sudah aus ya, bergigi, retak, atau adanya kotoran-kotoran pada pisau atau parafin. Itu yang menyebabkan bagian tertentu ini ada garis-garis atau tertekan. Kalau ini garisnya itu banyak ya, itu sebaiknya harus dicek dulu supaya tidak terjadi seperti ini. Jadi apakah pisaunya bersih, bloknya bersih atau tidak, itu harus dilihat dulu. Jadi jangan sampai kalau garisnya banyak merusak jaringan yang akan kita amati, nanti kita akan kesulitan sendiri ya. Jadi bisa menghasilkan implementasi yang salah. Kemudian section melekat pada blok pada gerakan ke atas. Jadi kalau komputer ini gerakannya ke atas ke bawah, pada saat ke atas ke bawah itulah nanti yang bisa membuat section ya terpotong, kemudian ke atas lagi pada posisi semula, terus ke bawah lagi itu motong lagi gitu. Kalau pada gerakan ke atas tadi sectionnya yang sudah terpotong lekat lagi dengan blok, ya, jadi nanti terangkat lagi, nanti tidak boleh dilanjutkan dengan gerakan ke bawah, nanti rusak itu sectionnya. Sehingga harus dihindari hal seperti ini. Kemungkinan penyebabnya adalah kotoran lagi ya, debris. Debris ini akhirnya nanti bisa menyebabkan section itu lekat lagi. Muatan elektrik statis. Ya, jadi kalau suatu benda yang benda yang saling menggosok ya, ada gesekan di situ, biasanya ada suatu muatan listrik yang itu bisa menarik benda. Kemudian clearance angle-nya terlalu kecil. Ya, itu penyebabnya, solusinya tentu saja ya menghilangkan ini sumber-sumber kesalahan ini. Khusus yang muatan elektrik statis ini bisa diatasi dengan bersihkan pisau dengan alkohol. Jadi dengan kapas gitu ya dibersihkan, nanti muatan elektrik statis ini bisa hilang dan tidak menyebabkan section itu menempel pada blok lagi. Ya ini yang parah lagi, yang paling parah ini section menggulung. Menggulung ini bisa penyebabnya pisaunya tumbul, kemudian sectionnya terlalu tebal, atau rake angle-nya atau clearance angle-nya itu terlalu besar sehingga rake angle-nya terlalu kecil. Jadi ini kalau dibuat atau dalam perkataan lain itu rake angle-nya itu atau pisaunya posisinya terlalu mendatar. Jadi rake angle-nya itu kecil, clearance angle-nya malah terlalu besar. Juga section terlalu tebal. Biasanya kalau section terlalu tebal ini mungkin kalau mikrotom sekarang saya kira jarang terjadi karena pengaturan tebalnya itu sudah sangat bagus kalau mikrotom sekarang.
otomatis. Jadi kemungkinan ini jarang terjadi kalau gedung sekarang karena sudah lebih baik pengaturannya. Kalau bisa kumpul ini saja karena sudah sering dilakukan, dan nanti bisa digeser permukaan tajamnya itu atau ganti pisau. Itu beberapa hal yang sering terjadi, dan kalau seperti ini ya itu memang harus diperbaiki dulu, tidak boleh langsung apalagi kalau kelihatan seksinya itu terbentuk tapi sebenarnya itu enggak bagus kualitasnya, langsung dilanjutkan ke proses selanjutnya, nanti itu kita enggak mendapatkan hasil yang semestinya. Ya, kemudian setelah dipotong maka dilanjutkan dengan proses affixing. Ini menempelkan section itu pada gelas benda atau gelas objek atau gelas light. Jadi ini dengan suatu adhesif ya perekat itu, nanti sectionnya itu ditempatkan di situ, nempel, dan adhesifnya itu dalam jumlah yang sedikit ya, jumlah yang sedikit, tipis sekali, supaya nempelnya malah lebih bagus dan nanti tidak mengganggu pewarnaan atau mungkin mengganggu pengamatan, karena tipis focusingnya lebih mudah. Contohnya ini contoh ya, sekarang sudah banyak yang dijual ya, sudah jadi. Ini kalau mau buat sendiri, ini pakai putih telur ya, telur pada bagian yang putih atau pada bagian albumen itu banyak mengandung protein albumin. Ini kira-kira komposisinya seperti ini, tambahkan gliserin, sodium salisilat untuk antimikrobanya. Metode sectionnya kedua macam yang sudah saya lakukan, dengan mengapungkan section pada permukaan air ya, air yang hangat ini putih, kemudian atau section ini nanti mengapung pada tetesan aquades yang sudah ditempatkan pada gelas benda. Nanti tergantung kalian kira-kira lebih mahir di mana, di metode apa, silahkan pilih. Lalu sectionnya diapungkan pada suatu air ya, pada water bath. Airnya kira-kira suhunya sekian ini, 40 sampai 45 derajat Celcius, atau pilih saja 40 ya, supaya tidak untuk menghindari jam-jam nanti distensinya terlalu lebar, sehingga ini sebenarnya untuk membentangkan suatu kerutan-kerutan, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian pita section diambil dengan cara seperti ini, tidak dari bawah ya, dari samping gitu aja, nanti sudah dekat sendiri pada gelas benda yang sudah diolesi adhesif. Nah, gelas benda ini kalau kita kerja secara manual tadi membuat adhesif sendiri, kita oleskan itu tipis untuk dipakai, tapi sekarang sudah ada gelas benda yang sudah ada zat adhesifnya, kita beli itu sudah ada zat adhesifnya, memang lebih mahal ya. Kemudian section ditempatkan di atas papan atau plate yang hangat ya, tapi nama lamanya itu disebut dengan hot plate, walaupun di sini sebenarnya tidak hot, menurut saya ya hangat saja, suhu 40 sampai 45 derajat Celcius. Maksudnya ini nanti supaya air itu hilang, jadi harus kering. Atau bisa ditempatkan dalam oven
Recording in progress. Kalau kita motongnya bloknya itu kecil atau jaringannya itu kecil, nanti pada gas benda ini bisa menampung banyak di sini ya. Banyak sekali. Ini saya ada 3 deret ini, saya buat 3 deret, dengan setiap deret itu bisa menampung berapa ya, kira-kira 7 atau 8 irisan, banyak sekali ya. Ini untuk penelitian sangat saya anjurkan, karena kita untuk penelitian mengamati berbagai tempat ya, karena kadang kita harus mencari itu mana tapak yang kita temukan atau kita yang cari itu, sampai menemukan tapak-tapak jaringan patologis itu ya. Cara menempatkan bisa sebelum dimasukkan ke plate dimiringkan sedikit supaya airnya hilang, baru ditempatkan di plate ya. Nanti tunggu sampai kering ya, bisa hari berikutnya. Yang penting dijaga sampai jangan di ruang yang banyak debu, kalau ada debu akan mengganggu atau membuat jaringan itu terkontaminasi debu dan pada akhirnya menyulitkan interpretasi. Ada cara yang untuk memperbaiki section yang bergelombang dan melipat. Ini cara yang lama sekali. Ketika saya belajar dulu, mahasiswa pakai cara seperti ini. Jadi ketika section itu sudah berada di gas benda yang ada airnya, ada kerutan-kerutan itu kita potong, kita atur dengan jarum ini untuk menghilangkan lipatan atau kerutan, dan nanti supaya ekspansi atau distancing irisan itu akan mudah, yang pada akhirnya menjadi seperti ini. Tidak ada kerutan-kerutan lagi, juga ini akan mendukung atau menyumbangkan nanti preparat itu akan lebih baik ya, pada setelah proses pewarnaan. Cara yang lama, tapi ini saya kira masih bisa dilakukan. Jadi kita tidak sekedar menaruh pada itu gas benda yang dihangatkan, tapi kita bisa menyumbangkan atau menambahkan di sini supaya itu lebih, nanti distensinya lebih terjamin ya, tidak ada overlap antara irisan jaringan itu. Akhirnya nanti ya, seperti ini kita anggap ini yang sudah bagus untuk dikeringkan dan diproses lanjut pada proses staining atau diawali dengan deparafinisasi. Kemudian kalau sudah seperti itu dilanjutkan dengan proses staining dan dilanjutkan dengan mounting atau cover slipping. Tahapnya kalau sudah tadi section sudah ditempatkan di hot plate atau di oven, nanti airnya sudah tidak ada, maka dilanjutkan dengan proses deparafinisasi atau deparafinizing. Ini menghilangkan parafinnya itu. Kemudian diproses dehidrasi dengan alkohol tingkat, dan sudah ada press staining. Kemudian kalau sudah rehidrasi ada dehidrasi lagi, karena nanti untuk masuk ke silin ini alkohol atau air harus hilang ya, dehidrasi dengan alkohol. Kemudian dilanjutkan staining lagi mungkin dengan eusin, itu yang bisa larut dalam alkohol, sehingga nanti dilanjutkan dehidrasi dengan konsentrasi alkohol yang meningkat
penetrasinya. Kemudian clearing, selin, kemudian mounting. Yang perlu diperhatikan atau diwaspadai di sini ketika perubahan clearing atau clearing yang terakhir untuk dilanjutkan ke mounting atau menutup jaringan ini. Jadi pada waktu meneteskan mounting ya, meneteskan suatu zat montan itu sebaiknya jaringan yang ada yang kita angkat dari medium clearing itu tidak boleh betul-betul kering, tidak boleh kering beneran, tapi dikurangi silinnya itu dengan dihisap dengan kertas tisu itu ya. Tapi irisan jaringan sendiri itu tidak boleh kering sebenarnya. Yang sering saya baca banyak beberapa tulisan, tapi ini tulisan bukan di textbook ya, di beberapa tulisan penelitian itu mungkin salah ya. Keringkan itu bukan kering, bahkan ada yang menulis dikering anginkan. Itu hal yang salah. Tidak boleh kering, tidak boleh kering beneran. Kalau kering beneran nanti itu jaringan itu akan berwarna putih, menjadi keputih-putihan gitu. Nanti kalau ditutup dengan zat montan pada mounting ini, nanti sudah terlanjur kalau diamati di bawah mikroskop nanti justru hitam semua atau coklat semua. Kalau istilah saya itu terbakar, ya istilah saya. Itu karena ketika mengangkat irisan jaringan itu dari medium clearing ini untuk ditutup dengan montan itu salah tafsir kalau sebenarnya cukup dikurangi saja clearing agentnya, tapi ditafsirkan sebagai dikering anginkan. Kalau dikeringankan atau dikeringkan nanti jaringan itu kering, benar-benar kering, silinnya nggak ada, itulah nanti malah jaringan itu akan rusak total, tidak bisa diamati kecuali hanya mendapatkan suatu gambaran yang hitam atau coklat semuanya. Itu yang nanti kalau kalian bekerja di sini ingat tidak boleh kering sempurna, jadi masih basah terus gitu ya, masih ada zat clearing agentnya masih basah baru ditutup dengan ini. Nanti itu akan terusir sendiri dengan zat montan. Yang penting di sini kuncinya tidak boleh kering sempurna. Ya. Itu prosesnya. Kemudian untuk staining sendiri, contoh di sini adalah hematoxylin eosin warnanya. Staining itu bisa macam-macam ya, kita bisa spesifik, spesial staining, kita mau warnai zat apa dengan pewarna tertentu, atau pewarna tunggal atau pewarna yang compound ya, atau bahkan kalau sekarang dikembangkan sering dipakai untuk lebih untuk menjamin visualisasi molekul tertentu dengan imunohistokimia. Itu kalau stainingnya, tapi tahap-tahap awalnya sama ya, jadi sampai sectioning itu sama. Yang sering dipakai itu HE, hematoxylin eosin, ini hematoxylin, nanti terus hidasin hematin, ini akan mewarnai inti, eosinnya mewarnai sitoplasma, sehingga terjadi kontras antara sitoplasma dan inti. Staining sendiri, staining dalam hal ini staining dengan hematoxylin ya, ini bisa tambah ya, untuk hematoxylin itu sifatnya bisa yang progresif, ada yang regresif. Jadi yang progresif itu kita mewarnai sampai kalau ini inti seperti gambaran inti yang kita kehendaki. Jadi tidak boleh terlalu padat ya, sehingga demblok itu fungsinya tinggi. Yang inti yang baik mestinya ada gambaran kromatin di situ. Jadi ada nanti istilahnya itu inti itu granuler ya atau vesikuler, seperti ada vesikel-vesikelnya atau ada granul-granulnya, ada bukan bulat-bulat padat terwarnai padat gitu, granuler atau vesikuler.
Kemudian kalau yang regresif ini kita mewarnai jaringan itu karena di sini hematoksilin misalnya inti sampai itu benar-benar padat, kemudian dikurangi dengan suatu solution atau regen. Ya, regennya nanti namanya regen untuk diferensiasi. Jadi proses removingnya ini kalian bisa pakai ini dan saya yakin kalau pakai ini nanti akan sudah jadi preparat yang bagus. Ini ada istilah untuk waktunya 2-3 menit. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Yang sering saya praktekkan itu nggak usah dimeniti, karena kita celup saja atau dips istilahnya, bisa 5 dips, 5 celupan atau 10 celupan atau bahkan ada yang pendapat 15 celupan. Ya, itu suatu beberapa pendapat. Kalau saya mungkin 5 celupan sudah cukup. Bisa tulis 2-3 menit, ini bisa diganti celup dips ya, celup ya, untuk menjamin ini celupannya lebih banyak ya, 10-15 celupan. Tapi tentu saja itu pengamatan ya, kalau 5 celupan sudah cukup ya tidak perlu lebih banyak, karena kalau celupnya berulang-ulang ada risiko justru nanti secara fisik irisan itu justru nanti atau section itu bisa copot dari gelasnya, bisa, atau warna justru makan warnanya nanti kalau pas warnaan ini warna menjadi kurang. Ini bisa diganti celup, jika bisa diganti celup ya yang 2-3 menit ini, kecuali yang ini 5-10 menit ini juga berdasarkan nanti keadaan bisa cek dulu. Jadi ini ceknya hingga jaringan itu terwarna biru atau ungu, terutama ini bagian intinya kalau hematoksilin. Sedangkan 5-10 menit ini juga tergantung hematoksilin yang dipakai dan juga tergantung pabriknya ya, hematoksilin itu berasal dari mana, itu tidak sama, sehingga saya selalu menyarankan dicek dulu, terutama pada tahap awal. Pertama kali membuat itu harus semua dicek, baru kita tetapkan. Setelah kita tetapkan hasilnya bagus ya sudah kita pakai resep yang sudah kita ketemukan itu nanti. Contoh ya, contoh nanti ini variasinya banyak dan selalu dicatat dalam kerja. Nanti kalau jadi bagus ya itulah resep yang sudah dipakai dan itu suatu penemuan ya, resep yang sudah terjamin untuk menghasilkan preparat yang bagus. Jadi tadi ada diparafinisasi, penghilangan parafin, dehidrasi untuk mengembalikan jaringan menuju ke medium air ya, bertingkat ke bawah, kemudian staining karena hematoksilinnya ini larut dalam air ya. Ini harus mengarah ke air, kemudian baru nanti ditingkatkan lagi ke medium alkohol jika memang eusin ini larut dalam alkohol, larutnya alkohol, sehingga biasanya pakai alkohol 70 untuk melakukan eusin ini. Sehingga kita harus mendekati ke situ 70%, baru warna nanti dicuci dengan 70 lagi. Nah, diawali dengan 70, hidrasi ini meningkat, niatnya dehidrasi, kemudian clearing, nanti clearing baru mounting. Di perubahan sedikit demi sedikit itu menjamin untuk menghilangkan zat-zat yang kemungkinan akan mengganggu pada proses berikutnya. Kemudian kalau dengan diferensiasi, contoh medium diferensiasi ini ya 1% HCl dalam level 70. Kemudian tadi proses pembiruan suatu struktur, di sini pakai air mengalir biasa, air keran itu ya, itu nanti kalau
sudah diwarnai matrosilin, ditaruh di air mengalir ini, nanti inti itu menjadi kebiru-biruan. Itu kalau tidak pakai medium khusus. Kalau dengan medium khusus yaitu pakai medium brewing, misalnya di sini pakai 0,2% air amonium. Ini boleh diferensiasi. Kemudian kalau brewingnya dini, kemudian bisa langsung aja di counterstain, ya counterstain dengan apa itu protokol yang tadi, counterstain. Kemudian selalu cek di dalam mikroskop apakah warnanya itu terlalu tajam atau tidak. Jadi harus, kalau terlalu tajam ya dicuci terus dengan alkohol 70 tadi. Di sini tidak saya tulis sebenarnya di sini setelah brewing maka dicuci, nanti terus di apa itu dicelupkan pada alkohol yang mendekati pelarut eusin ini, alkohol 70, dan dilanjutkan sampai mounting. Ini kalau kita pakai medium diferensiasi, maksudnya untuk mengurangi densitas warna pada inti itu. Di sini matroxylin. Kemudian dilanjutkan dengan mounting dan penutupan public skipping dengan medium mounting atau montan. Ini fungsinya melekatkan jaringan dengan gelas penutup. Kemudian bisa menutup atau melindungi jaringan, mengawetkan jaringan. Nah, tidak merusak struktur dan warna jaringan ini yang penting. Jadi montan itu syaratnya bisa melekatkan, melindungi, dan juga tidak merusak ini warna maupun struktur. Ini sering terjadi, dulu ada yang coba-coba pakai montan yang tidak standar, ternyata itu merusak warna jaringan. Nah, itu ketahuan nanti ya, ternyata ada kesalahan di situ. Sudah preparnya jadi, ternyata mungkin nggak tahu apa sebabnya, apa nggak punya montan, nah di mounting dengan medium. Juga ada yang mau pakai ini cairan jernih, kalau nggak salah kutek ya, kutek, cairan kutek yang untuk menghias kuku itu, rusak semua itu preparat. Nah, itu ketahuannya kok bisa seperti ini, ternyata montannya bukan montan yang standar yang biasa dipakai. Ya, rusak semua, warnanya larut. Dan juga bisa mencegah pertumbuhan organisme. Contohnya Canana balsam, ini sifatnya tidak dapat campur dengan air, tapi dapat campur dengan saline atau silol. Seperti pilihan montan, ini bisa awet sekali, tapi ya tidak terbatas ya. Jadi pada beberapa puluh tahun itu bisa retak juga. Kalau retak montannya ini ya sudah meretakkan section atau jaringan tadi. Ini saya punya di lab itu, dan nanti kita punya lab di lab itu beberapa para embriologi saya cek itu sudah banyak yang retak. Yang memang umurnya sudah 80-an tahun itu, kira-kira itu ketika saya belajar dulu itu sampai sekarang bisa 40 tahunan ya, sudah retak. Kemudian cara menutupnya ini berbagai macam, ini contohnya. Jadi kalau itu cover slipnya itu panjang ya, kita taruh di situ, biasanya dari tepi salah satu sisi kita letakkan itu. Dan montannya harus disesuaikan jumlahnya atau volumenya, jangan terlalu banyak. Dan ini mesti dicoba dulu supaya pas gitu. Jangan terlalu banyak, nanti kalau banyak nanti akan, kalau itu tidak keluar atau yang bahasa Jawanya itu yang apa itu ya, nepret itu kalau bahasa Jawanya. Jadi keluar dari zona itu mengotori yang lain, nanti kita akhirnya harus membersihkan. Juga kalau itu tidak sampai keluar nanti jadi tebal. Jadi montan terlalu tebal itu nanti justru kemungkinan menyebabkan pengamatan
jadi terganggu. Biasanya untuk focusing pada perbesaran kuat, kita akan kesulitan untuk memfokuskan karena tebal itu. Jadi kita lensa mikroskop tidak bisa pada posisi yang ideal karena terhalang oleh montan yang tebal ini, tidak bisa mepet. Jadi harus tipis, mungkin ditekan sedikit, tapi jangan terlalu kuat. Kalau nekannya terlalu kuat nanti itu kalau menekan penutupnya sampai kena irisan tadi, itu irisannya bisa hancur ya. Karena kalau sudah sampai silol itu irisan itu sangat ketas. Jadi jangan sampai menekan tapi menekan pada seksennya, jadi harus halus menekannya. Itu perasaan lagi, jadi nanti kalau praktek nanti bisa tahu sendiri kira-kira seberapa. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi ada kontras antara inti dengan sitoplasma. Jadi tidak memblok ya. Intinya itu seperti ini yang saya maksud inti granuler. Ini ada granul-granul, atau beberapa peneliti menyebutkan inti yang vesikuler karena di sini ada semacam pakula ya, pakula tanda petik. Jadi harus kontras seperti ini. Nah, ini sebagai pembanding, seharusnya kita mendapatkan kontras antara struktur yang terwarnai dengan hematoksilin dengan struktur yang terwarnai dengan eosin. Kontras. Tidak seperti ini tidak kontras, jadi eosinnya tidak masuk. Memang ini diwarnai hematoksilin sebagai pembanding saja, kemudian ini eosin, kalau diwarnai eosin saja. Kalau diwarnai dua-duanya di kontras. Terutama kan nanti kalau ke tingkat sel atau di tingkat satu sel itu kelihatan seperti ini. Dan ini penting sekali nanti kalau pengamatan histopatologi atau seluler nekrosis misalnya ya, pada level histopatologi maka kelihatan intinya itu normal atau tidak. Juga sitoplasmanya atau selnya tadi sudah pecah atau tidak akan lebih kelihatan di sini. Ya, saya kira itu waktunya cukup. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya anggap sudah jelas. Selamat mencoba, selamat belajar. Sampai di sini saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin meninggalkan ruang. Terima kasih. Waalaikumsalam.